Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Perkenalkan, nama saya Ibu Mayang Sari yang akan mengisi KBM pada hari ini. Tidak kenal, maka tidak sayang. KBM kita pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran keempat. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. 2. Setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dengan sikap yang kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik, jujur, dan kerja keras adalah nilai-nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerita pendek berikut ini. Ayo membaca Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur pada halaman 28 sampai halaman 29. Kan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Marilah kita jawab bersama-sama 6 pertanyaan di bawah ini, yaitu 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokoh pada cerita di atas yaitu aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika yaitu aku, Ida, Gugut, dan teman yang lainnya. Ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang dilakukan Gugut pada saat ulangan adalah Gugut berusaha mencontek dari Ida. Keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Yaitu Ida tidak mau memberikannya. Kelima, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Yaitu karena menurut Ida memberikan contekan merupakan perbuatan tidak jujur. Keenam, hal-hal apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha mandiri. Sikap apa yang perlu aku contoh? Perhatikan tabel berikut ini. Sikap-sikap dari Ida, dia anak yang sederhana, jujur, rajin, ataupun belajar. Pendapatku tentang sikap Ida adalah Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar, maka tidak salah jika ia dijadikan sebagai ketua kelas. Sikap-sikap dari Gugut. Gugut tidak jujur saat ulangan, tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Saat ulangan, Gugut suka mencontek. Pendapatku tentang Gugut adalah Gugut anaknya tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering mencontek pada saat ulangan. Sikap Gugut tidak patut untuk ditiru. Kita harus jujur dalam segala hal. Pada halaman 31, ayo kita berdiskusi. Apakah menurut kamu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Iya, sikap Ida sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yaitu jujur. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila Pancasila pertama? Jawabannya tidak. Sikap Gugut mencontek pada saat ulangan menunjukkan bahwa dia tidak jujur karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila yang diharuskan untuk jujur pada saat ulangan. Amatilah persegi berikut ini. Di bawah ini ada persegi yang panjangnya 6 cm. Lalu buatlah persegi satuan dengan panjang sisinya itu 1 cm. Coba tutuplah satu sisi persegi dengan persegi satuan yang kecil-kecil tersebut. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada berapa banyak persegi satuan panjang salah satu sisinya?
yaitu kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang selanjutnya, tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan persegi satuan. Tadi kan ada yang di sebelah atasnya, terus kita tutup yang dari sebelah kirinya. Nah, ada berapa banyak persegi satuan sepanjang sisi yang berdekatan? Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan jumlah panjang seluruh sisinya? Cara menjawabnya yaitu 1 dikali 4, karena ada satu persegi dan ada 4 sisi. Jika jumlah panjang seluruh sisi yang membatasi persegi disebut dengan keliling, apa yang bisa kamu simpulkan tentang keliling persegi? Yaitu keliling adalah jumlah ukuran seluruh sisi. Dan selanjutnya, panjang sisi persegi dinamakan S, keliling dinamakan dengan K. Tulislah rumus keliling persegi, yaitu keliling sama dengan 4 dikali S atau sisi. Pada bangunan di atas, keliling adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24 satuan. Sisi persegi dinamakan S, sedangkan keliling dinamakan K. Jadi, keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S atau 4 dikali S. Ibu akan memberikan tugas latihan yang harus kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, yaitu latihannya pada halaman 32 terdapat 3 kolom, maka isilah masing-masing kolom tersebut sesuai dengan perintahnya. Dan halaman 35 yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 4 dikerjakan sebisanya dan semampunya. Anak-anakku semua, Ibu cukupkan sekian KBM pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.